Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai partai politik dan sistem pemilu 1982. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Swatime Panita dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kishizo Antoni Rahman. Perkenalkan, nama saya Helena Carita Hera Ariela. Perkenalkan, nama saya Nabila Persanta Putri. Perkenalkan, nama saya Mardiana Rizky. Baik, di sini kami akan membahas mengenai partai politik dan sistem politik tahun 1982. Dan di sini kami pertama akan membahas mengenai latar belakang, peserta dan sistem pemilu, kemudian ada hasil pemilu, ada partai politik dan dampak terhadap sistem politik, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya latar belakang yang akan disampaikan oleh Mardiana Richa Nurmayanti. Kepada Richa dipersilakan. Izin ya, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang pemilu 1982. Pemilu 1982 ini merupakan pemilu ketiga sejak berkuasanya rezim Orde Baru di Indonesia. Pemilu yang diwarnai oleh potensi golput, di mana sebagian ulama menyebut golput haram dan dikait-kaitkan dengan potensi kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kontestan pemilu pada tahun 1982 sama seperti pada pemilu 1977, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau yang bisa disebut PDI. Pemilu ini bukan untuk memilih Indonesia presiden dan wakil presiden, melainkan anggota DPR RI. Pemilu ini di Indonesia diadakan pertama kali pada 29 September 1955. Pemilu ini dikatakan sebagai pemilu di Indonesia yang bagian paling demokratis. Pemilu ini dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama memilih anggota DPR dan yang kedua adalah anggota konstituante. Segitu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, selanjutnya yaitu ada peserta pemilu dan sistem pemilu 1982 yang akan disampaikan oleh Keisha. Pada Keisha dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar. Oke, jadi teman-teman, peserta pemilu pada tahun 1982 ini diikuti oleh 3 partai besar, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua Golongan Karya, dan yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia. Sedangkan sistem pemilu pada tahun 1982, sistem pemilu pada tahun 1982 itu tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam pemilu 1971 dan pemilu 1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Pemilu 1982 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Peserta pemilu pada tahun 1982 adalah 3 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Jumlah kursi yang diperebutkan pada pemilu 1982 adalah 365 kursi, dengan jumlah anggota DPR sebanyak 460 orang, 364 dipilih, 75 diangkat, dan dari ABRI dan 21 dari non-ABRI. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Keisha. Selanjutnya yaitu mengenai hasil pemilu tahun 1982 yang akan disampaikan oleh Alaya. Kepada Alaya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator, dan izin kepada moderator dan rekan-rekan sekalian, saya akan membicarakan tentang hasil pemilu tahun 1982. Pada tanggal 4 Mei tahun 1982, dilaksanakan pemilihan umum keempat secara serentak di Indonesia. Tercatat, pemilu ini memiliki pemilih yang berkontribusi memberikan suara sebanyak 75.126.306 suara.
Pemilihan umum pada tahun ini dilaksanakan guna memilih anggota DPR dan juga MPR tahun jabatan 1942 dan sampai dengan 1987 yang terdiri atas Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pemilihan umum tahun 1982 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Tetapi meskipun demikian tidak ada perubahan yang berarti yang terjadi. Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum pada 1982 mulai bersidang untuk menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Dalam sidang yang berakhir pada tanggal 11 Maret 1983, Majelis Permusyawaratan Rakyat berhasil menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN, juga telah berhasil memilih dan mengangkat Jenderal TNI Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Jenderal TNI Umar Wirahadikusuma sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada pemilu 1982, perolehan suara dan kursi Golkar secara nasional meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional, Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI. Sementara Golkar meraih 48.334.724 suara atau setara dengan 242 kursi pada pemilihan pemilu 1982. Sekian dari saya mengenai hasil pemilu 1982. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari Alaya. Selanjutnya yaitu peran partai politik yang akan disampaikan oleh Helena. Kepada Helena dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Izin teman-teman, di sini saya akan menjelaskan peran partai politik. Peran partai politik sangat penting dalam sistem politik suatu negara, terutama untuk pemilihan umum, yang merupakan salah satu sarana untuk masyarakat dalam ikut menentukan figur politik yang akan mengelola negara. Berikut adalah peran partai politik menurut sumber yang ditemukan. Yang pertama itu ada penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Kemudian yang kedua adalah sarana komunikasi politik antara rakyat dan pemerintah. Partai politik dapat menjadi salah satu saluran komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Lalu yang ketiga itu ada kendaraan seseorang untuk menjadi penyelenggaraan pemerintah. Partai politik merupakan sarana bagi seseorang untuk menjadi penyelenggara pemerintah. Kemudian yang keempat, itu ada mengambil kebijakan politik yang akan dijalankan oleh pemerintah. Peran politik memiliki peran dalam pengambilan kebijakan politik yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima, itu ada menjaga integritas partai politik. Partai politik harus menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan aktivitasnya, melibatkan seluruh anggota, kader, dan pengurus partai politik dalam forum-forum musyawarah, serta memastikan bahwa seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon pejabat publik. Dan yang terakhir itu ada peran dalam pemilihan umum. Partai politik memiliki peran dalam pemilihan umum sebagai wadah untuk menyalurkan calon-calon pemimpin yang akan maju dalam pemilu. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada dampak terhadap sistem politik yang akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Terima kasih moderator dan izin teman-teman untuk menyampaikan materi dari dampak terhadap sistem politik. Pemilu merupakan sistem inti dari demokrasi. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak memilih perwakilan politik secara bebas yang dapat membangun dan memperkuat sistem demokrasi suatu negara. Pemilihan umum ini dapat memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih
untuk melaksanakan tugas-tugasnya demi mempertahankan stabilitas politik dan mengurangi konflik masyarakat. Hasil pemilu dapat berdampak langsung pada peraturan atau kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah yang terpilih. Pemilu juga dapat memberikan gagasan positif dan perubahan sosial untuk sistem pemerintahan yang berbeda dari sebelumnya. Calon partai politik ini harus mendengarkan aspirasi-aspirasi serta kebutuhan rakyat dan bisa berkomunikasi langsung dengan pemilih untuk bisa memahami kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila. Jadi setelah kami presentasikan tadi mengenai partai politik dan sistem pemilu pada tahun 1982, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum pada masa Orde Baru di Indonesia, di mana kita bangsa Indonesia melakukan pemilihan umum sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dari ke-6 tahun tersebut, Golkar berhasil memenangkan pemilu sebanyak 5 kali. Namun pada tahun 1997, Golkar tidak lagi memenangkan pemilu karena berbagai masalah yang dihadapi. Pemilu pada masa Orde Baru ini dilakukan atas dasar sentralisasi lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga hasil yang diterima tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.